돌려드리겠습니다. 어디? 너잖아 이 양반아! 엄마 살려줘! 나 결혼할 것 같아! 내 아침을 빼앗은 너 역시. 혹시 우리 엄마 아세요? 왜 이렇게 전화를 안 받아? 움직이지 마요 제발! 인간은 앙탈이 맛이지. Hai guys, kali ini saya akan menceritakan drama terbaru yang dirilis tahun 2023 berjudul Kokdu Season of Deity. Sebelum dimulai, subscribe dulu, like dan komen ya agar channel ini bisa lebih berkembang. Kokdu Season of Deity diperankan oleh Kim Jung Hyun, Im So Hyang, Kim Da Som, dan An Woo Yoon. Drama ini menceritakan legenda Kokdu, malaikat kematian yang datang setiap 99 tahun sekali ke bumi untuk menghukum manusia. Saat menjalankan tugasnya, Kokdu merasuki tubuh manusia bernama Do Jin-woo yang merupakan seorang dokter bedah sukses. Suatu ketika, dia bertemu dengan Han Ge-jol, dokter yang lulus dari sekolah medis paling buruk di negaranya. Tidak disangka, takdir mereka sudah terjalin di masa lalu. Han Ge-jol pernah hidup sebagai putri Solhee pada zaman dahulu. Sebelum dikutuk menjadi Kokdu, Oh Hyun adalah kekasih dari Solhee. Pertemuannya dengan wanita itu di masa depan menjadi kunci memperbaiki kesalahan yang dia perbuat agar terbebas dari kutukan Kokdu. Bagaimana caranya Kokdu melepaskan kutukannya? Langsung aja kita mulai. Di awal drama diperlihatkan Solhee yang sedang dirias. Hari ini dia akan menikah dengan pejabat tinggi yang dijodohkan oleh orang tua angkatnya. Solhee akan menjadi selir pejabat itu. Dengan kata lain, orang tua angkatnya menjualnya ke pejabat tinggi itu. Sebelum berangkat, Solhee bertemu dengan Oh Hyun yang merupakan kekasih sekaligus pengawalnya. Dia sangat sedih karena akan menikah dengan pria yang tidak dia cintai. Solhee mengembalikan cincin bunga yang diberikan Oh Hyun karena mereka tidak bisa hidup bersama dalam kehidupan ini. Oh Hyun memberitahu Solhee mereka akan berhenti di gunung. Dia minta Solhee untuk bersembunyi di dalam gua. Setelah itu dia akan menjemputnya. Awalnya Solhee menolak karena keluarga mereka berdua akan celaka. Negara akan terbelah dan terjadi pembunuhan. Oh Hyun tidak peduli. Dia hanya khawatir dan peduli dengan hidup mereka. Dia juga berjanji akan mengembalikan cincinnya pada Solhee. Dalam perjalanan, Oh Hyun melihat ke arah Solhee. Kepala prajurit curiga. Dia telah mengetahui rencana Oh Hyun, jadi mereka menyerangnya. Oh Hyun melawan mereka semua. Tapi akhirnya dia meninggal, disaksikan Solhee yang hanya bisa menangisi kepergiannya. Pada malam pengantin, Solhee tidak ingin hidup setelah melihat kematian Oh Hyun. Dia membunuh suaminya. Ketika para penjaga datang, dia mengakhiri hidupnya. Adegan selanjutnya di rumah sakit Wonju, Han Ge-jol sedang merawat seorang ibu. Tiba-tiba datang seorang wanita yang langsung memukulnya dan marah-marah. Menuduhnya membunuh ayahnya. Han Ge-jol sudah memberitahu berbahaya memindahkan ayahnya ke rumah sakit Seoul karena ayahnya mengalami patah tulang leher yang menekan sumsum tulang belakangnya walaupun lukanya tidak terlihat. Jadi dia menyarankan untuk dioperasi di rumah sakit ini karena ayahnya sama sekali tidak boleh bergerak. Tapi wanita itu tidak mau mengikuti sarannya karena dia lulusan universitas paling buruk di Korea bernama Yoni dan menurutnya rumah sakitnya jelek. Akhirnya ayahnya meninggal di jalan menuju rumah sakit Seoul. Sekarang dia menuntut Han Ge-jol untuk bertanggung jawab karena dia terus marah dan ingin memukul Han Ge-jol lagi. Akhirnya dia memelintir tangannya dan balik akan menuntutnya karena 10 hari yang lalu dia memukul kepalanya dengan botol, mencakar dan menumpahkan kopi padanya. Han Ge-jol mengadu pada direktur rumah sakit bahwa dia akan balik menuntut, tapi direkturnya malah menyuruh Han Ge-jol untuk minta maaf sambil berlutut. Han Ge-jol berlutut sementara direktur memanggil wanita itu untuk datang. Tapi hingga malam dia tidak datang. Han Ge-jol malah diberhentikan karena wanita itu yang memintanya.
Keesokannya, Han Gejol merapikan barang-barangnya. Direktur rumah sakit minta maaf padanya. Dia akan memberikannya surat rekomendasi agar bisa bekerja di rumah sakit lain. Keluar dari rumah sakit, hujan turun. Dia lari dan di belakangnya ada seekor anjing. Han Gejol jatuh, tiba-tiba semua berhenti. Dan di hadapannya ada seorang pria. Mereka saling menatap. Pria itu menjatuhkan kalung dengan gantungan cincin bunga. Ketika ingin mengembalikannya, dia sudah menghilang. Han Gejol menceritakan semua ini pada adiknya Han Chol. Adiknya mengatakan itu pasti hanya mimpi. Dia menggambar wajah pria yang tadi menolongnya 이거 몽타 준대. dan meminta adiknya yang bekerja sebagai polisi untuk mencarinya. Kemudian, dia menunjukkan kalung yang dijatuhkan pria itu. Saat jatuh, dia minta tolong pada ibunya. Jadi dia merasa ibunya yang mengirim pria itu untuk menolongnya. Saat bertemu lagi dengannya, Han Gejol ingin bertanya apakah dia mengenal ibunya. Han Gejol memakai kalung itu. Dia menjadikannya jimat keberuntungannya. Hari selanjutnya, Han Gejol melakukan wawancara di beberapa rumah sakit, tapi selalu gagal. Hingga suatu hari dia melakukan wawancara di rumah sakit Pilsong. Salah satu pria yang mewawancarainya adalah pria yang telah menolongnya. Dia bernama Do Jinwoo, seorang dokter bedah. Para dokter mengejek universitasnya yang sudah mau ditutup. Han Gejol juga memberitahu dia dituntut keluarga pasien karena meninggal. Padahal sebelumnya dia sudah memberitahu untuk tidak memindahkannya ke rumah sakit lain dan harus segera dioperasi karena kondisinya yang mengalami patah tulang leher akibat kecelakaan lalu lintas. Di dalam bis, dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Do Jinwoo menghubunginya, mengajak bertemu. 지금 좀 뵐 수 있을까요? Do Jinwoo memberitahu bahwa dia bisa mulai bekerja minggu depan. Han Gejol tidak menyangka akan diterima karena dia merasa sikapnya memalukan ketika wawancara. Dia direkrut melalui jalur belakang dengan bantuan Do Jinwoo. Di rumah, Han Gejol memberitahu adiknya dia diterima bekerja di rumah sakit Pilsong melalui jalur belakang. Pria yang memiliki cincin yang membantunya untuk bekerja di Pilsong. Han Gejol memberitahu namanya Do Jinwoo, profesor bedah, umurnya sekitar 30-an. Han Gejol sangat senang karena dia mendapatkan pekerjaan ini. Sementara itu di rumah Do Jinwoo, saat makan malam, dia memberitahu kekasihnya yang bernama Tae Jung-won bahwa dia memilih Han Gejol untuk bekerja di Pilsong karena dia sudah tidak punya cara yang lain. Keesokan harinya, Han Gejol semangat bekerja, tapi sayang teman dokter lainnya malah sinis padanya karena dia melalui jalur belakang untuk bisa bekerja di Pilsong. Saat Han Gejol makan siang, Jung-won datang. Ternyata mereka sudah saling mengenal. Dia menyuruh Han Gejol untuk berhenti bekerja dari Pilsong dan jangan berpikir Do Jinwoo baik padanya. Tidak ada kebaikan tanpa pamrih di dunia ini. Han Gejol sangat marah pada Jung-won. Dia menyangka Jung-won iri padanya. Saat akan pergi, Do Jinwoo datang. Dia mengajak Han Gejol untuk minum berdua saja. Saat minum, Do Jinwoo bertanya kenapa dia ingin menjadi dokter. Han Gejol memberitahu ibunya meninggal karena kecelakaan lalu lintas dan saat itu dia tidak bisa membantunya. 아무것도 못했어요. Han Gejol kemudian bertanya apakah dia mengenal ibunya. Do Jinwoo bingung ditanya hal itu. Setelah itu, dia mengembalikan cincin miliknya. Tapi lagi-lagi, Do Jinwoo bingung ketika Han Gejol mengatakan dia menjatuhkannya ketika menyelamatkannya. Karena tidak mungkin dia melakukan itu. Tiba-tiba, dia tertidur karena mabuk. Han Gejol mengangkatnya hingga bangku taman apartemennya. Tidak sengaja, Do Jinwoo menjatuhkan dompetnya dan Han Gejol melihat fotonya. Tidak lama, Do Jinwoo bangun dan dia mengatakan hanya memiliki selembar foto ibunya. Kemudian langsung diadopsi ke Amerika, jadi dia tidak mengenal ibunya. Keesokan paginya, seorang dokter mengatakan Do Jinwoo rapat dalam keadaan mabuk, sama ketika dia sedang mengoperasi Jang Mi-sun, hingga mengakibatkannya meninggal. Do Jinwoo ada di sana mendengar percakapan mereka. Pada malam hari, dia mengatakan yang sejujurnya apa yang terjadi saat dia mengoperasi Jang Mi-sun. Dia pikir ada yang menukar CT scan-nya. Sebelum operasi, dia melihat CT scan-nya sangat bersih, tidak ada sel kanker, tetapi dia meninggal karena kelumpuhan pada jantungnya saat dioperasi adrenalinnya. Sekresi adrenalinnya terlalu banyak, itu berarti ada tumor ganas.
Do Jin-woo kemudian menyebutkan dokter bernama Jin Soo-yeon. Dia sudah mengakui kesalahannya menukar CT scan-nya. Ketika dia setuju untuk bersaksi, tiba-tiba dia menghilang. Do Jin-woo kemudian memberikan rekaman di rumah sakit Wonju saat Han Ge-jol masuk ke sebuah ruangan karena dikejar-kejar wanita itu. Tidak lama Kim Pil-soo dan Jin Soo-yeon yang sudah pindah kerja dari Pilsong ke Wonju masuk ke ruangan itu juga. Saat itu Han Ge-jol bersembunyi, jadi dia mendengar percakapan mereka. Do Jin-woo ingin mengungkap kebenaran. Dia ingin Han Ge-jol melaporkan Kim Pil-soo dan menjadi saksi. Dia juga berjanji akan bertanggung jawab jika ada sesuatu yang terjadi. Tapi Han Ge-jol tidak mau melakukannya karena siapapun yang berurusan dengan kepala rumah sakit Pilsong yang bernama Kim Pil-soo, masa depannya akan suram. Han Ge-jol merasa dimanfaatkan. Dia pikir kebaikan Do Jin-woo tidak ada timbal baliknya. Dalam perjalanan pulang, dia berpikir Do Jin-woo adalah jodohnya, tapi sekarang dia sadar siapa yang akan menyukai orang seperti dirinya. Sementara Do Jin-woo melihat foto ibunya di bangku taman apartemennya. Dia melihat Oksin dan Gaksin lewat. Do Jin-woo juga mendengar suara lonceng. 내가 뭘 잘못 들었나? 저놈이 확실한가? Keesokan harinya, Do Jin-woo menunjukkan bukti Jang Mi-sun adalah ibunya. Dia takut ketika masalah ini diketahui orang, mereka akan menyangka dia membunuh ibunya sendiri menjadi kenyataan. Dia ingin balas dendam agar ibunya tahu seberapa hebat putra yang ditinggalkannya dan ingin membuat pelakunya menyesal. Do Jin-woo berharap kematian ibunya bukan kesalahannya. Han Ge-jol memberitahu semua ini kesalahan Kim Pil-soo. Dia menyuruh Jin Soo-yeon untuk menukar hasil CT scan yang menyebabkan Jang Mi-sun meninggal. Do Jin-woo sangat marah mendengarnya. Dia akan melaporkan dirinya sendiri, kemudian mengatakan hasil CT scan-nya ditukar dan mengakui yang terjadi adalah malpraktik medis. Ini untuk memancing Kim Pil-soo keluar dan dia membutuhkan kesaksian Han Ge-jol. Pada suatu malam, Do Jin-woo minta Han Ge-jol mengembalikan cincinnya. Padahal sebelumnya dia bilang itu bukan miliknya dan berkata tidak pernah menyelamatkannya. Akhirnya Han Ge-jol mengembalikan kalungnya dan mengatakan dia bersedia menjadi saksi karena dia berpikir Do Jin-woo adalah penyelamatnya. Do Jin-woo berjanji akan bertanggung jawab dan tidak akan membiarkannya menyesal sendirian. Kim Pil-soo mengetahui bahwa Do Jin-woo akan datang ke pengadilan esok hari untuk bersaksi atas kematian Jang Mi-sun. Jung-sik memberikan bukti bahwa Do Jin-woo adalah anak dari Jang Mi-sun. Dia menyuruh Jung-sik untuk menghabisi Do Jin-woo. Keesokan harinya, Han Ge-jol yang menuju pengadilan berusaha untuk menghubungi Do Jin-woo, tapi ternyata ponselnya mati. Dia memutuskan untuk datang ke apartemennya. Di depan apartemennya, tiba-tiba salju turun, padahal saat itu adalah musim panas. Tidak lama, Han Ge-jol melihat Do Jin-woo jatuh. Dia minta maaf pada Han Ge-jol. Setelah itu dia meninggal. Han Ge-jol berusaha untuk menyelamatkannya. Tiba-tiba dia sadar dan cuaca menjadi cerah. Kok-do masuk ke dalam tubuh Do Jin-woo. Han Ge-jol langsung memeluknya, tapi Kok-do malah mendorong dan mencekik lehernya. Oksin yang melihatnya langsung kabur. Kok-do melepaskan tangannya dari Han Ge-jol, mengejar Oksin dan langsung muncul di belakangnya. Oksin dan Gaksin menyambut kedatangan Kok-do dengan memberi hormat. Setiap 99 tahun sekali, Kok-do datang ke bumi untuk menghukum manusia. Mereka kemudian pergi ke Yongpo. Di jalan, Han Ge-jol menghubunginya, tapi dia malah membuang ponselnya. Sementara Han Ge-jol yang khawatir dengan keadaan Do Jin-woo mencarinya di setiap rumah sakit tapi tidak menemukannya. Kemudian dia minta bantuan adiknya untuk mencari Do Jin-woo. Di rekaman kamera CCTV, adiknya melihat Do Jin-woo tiba-tiba menghilang. 사라져? Adegan selanjutnya diperlihatkan Oh Hyun ketika di neraka. Dia menunggu Sol-hee dan tidak mau bereinkarnasi, menentang perintah dewa. Saat masih hidup, Oh Hyun melatih Sol-hee seni bela diri. Dia belajar seni bela diri untuk melindungi dirinya sendiri karena orang tuanya sudah tiada. Oh Hyun mengajarkan menggunakan hiasan rambutnya untuk membela diri. 이걸로 여길 찌르거라. Kemudian dia memberikan cincin bunga yang bermakna dia akan melindunginya dimanapun dia berada, di dunia dan di akhirat. Kembali ke akhirat, Oh Hyun menghadapi badai salju yang ganas, tapi dia masih menunggu dengan putus asa. Sang kreator datang, dia meminta Oh Hyun untuk beristirahat, tapi ditolak olehnya. Kemudian dia bertanya,
siapa yang ditunggu selama bertahun-tahun. Oh Hyun lupa siapa yang dia tunggu dan untuk apa dia menunggunya. Tapi dia akan mengingatnya ketika bertemu dengannya. Sang kreator selama ini memberinya kesempatan untuk mengikuti perintahnya. Tapi Oh Hyun manusia yang sombong dan bodoh menentang perintahnya. Sebagai hukumannya, dia akan menjadi Kokdu atau malaikat kematian yang ditakuti semua orang dan tidak ada yang akan mencintainya. Dia akan memimpin orang mati di neraka dan membunuh manusia di dunia. Saat wanita itu bilang dia mencintainya, hidupnya yang terkutuk akan berakhir dan kedamaian abadi akan datang. Sang kreator memerintahkan pada Oksin dan Gaksin turun ke dunia manusia untuk membantu Kokdu yang akan turun ke dunia selama 99 hari setiap 99 tahun. Dia telah menunggu wanita itu selama ratusan tahun. Dia harus bertemu wanita itu agar bisa mengakhiri semuanya. Saat waktu yang tepat tiba, cincin itu akan membawanya kepada wanita itu. Di rumah Kokdu di dunia, ketika jam menunjukkan pukul 9, dia mendengar bisikan untuk membunuh seorang pria bernama Jo Bong Pil. Jo Bong Pil adalah seorang dokter yang membuat obat bius, kemudian menggunakan obat itu untuk melecehkan juniornya bernama Yunji. Hingga dia ingin mengakhiri hidupnya. Ibu Yunji memohon padanya untuk menghapus foto-foto anaknya. 내 딸 좀 살려줘요. 저기 원하는 건 내가 다 할게요. Oksin dan Gaksin datang memberitahu siapa yang harus dia bunuh malam ini. Setelah melihat fotonya, dia langsung menghilang. Ketika Jo Bong Pil membuat minuman, Ibu Yunji memukulnya dan dia membalasnya. Kokdu datang, dia langsung membunuhnya. Setelah itu dia kembali ke rumah. Oksin dan Gaksin yang sedang membakar pakaian Do Jinwoo menyambutnya. Walaupun Kokdu mengabaikan mereka, Gaksin merasa kasihan padanya karena di neraka dia harus mendengarkan orang mati mengeluh dan di dunia dia harus membunuh orang setiap hari padahal dia tidak mau. Oksin mengatakan dia membunuh orang yang dikutuk agar dunianya menjadi tenang dan dia harus melakukan itu sebagai hukuman. Mereka harus menemukan wanita itu agar kutukannya hilang. Di ruang Kim Pil-soo, Jung Sik melaporkan mayat Do Jinwoo menghilang. Dia sudah menggeledah rumah sakit di Seoul tapi tidak menemukannya. Kim Pil-soo akan mengupload di internet rumah sakit. Han Ge-jol menuntutnya atas kematian Jang Mi-sun. Jadi, dia bisa menyingkirkan Han Ge-jol juga. Keesokan harinya di rumah sakit, teman-teman Han Ge-jol mengacuhkan dan bersikap kasar padanya karena dia menuntut Kim Pil-soo. Han Ge-jol melihat di papan pengumuman dia akan disidang karena melanggar kedisiplinan. Tiba-tiba Kim Pil-soo lewat. Han Ge-jol tidak mau dibilang pengkhianat, jadi dia memberitahu bahwa dia disuruh Do Jinwoo untuk mengajukan gugatan. Kim Pil-soo menyuruhnya untuk membawa Do Jinwoo ke rumah sakit agar mereka bisa mengetahui siapa yang benar. Han Ge-jol datang ke apartemen Do Jinwoo. Di dalam ada Jungwon yang sedang menangis. Dia keluar, Han Ge-jol menanyakan keberadaan Do Jinwoo, tapi Jungwon tidak tahu. Akhirnya mereka bertengkar. 나도 힘이라면 Hancul berusaha untuk melerai mereka, tapi dia malah kena pukul dan Jungwon buru-buru pergi. Di rumah, Hancul membantu Han Ge-jol untuk mencari Do Jinwoo. Dia memposting di internet atas nama Han Ge-jol, mencari Do Jinwoo. Setelah berselingkuh dengan sahabatnya, dia menipu dan kabur dengan membawa uang $1 juta milik orang tuanya. Dengan cepat, berita itu menyebar. Kebetulan saat itu pukul 9 malam, Kokdu mendengar orang-orang menyebut nama Do Jinwoo. Matilah. Oksin dan Gaksin datang. Kokdu mengatakan siapa Do Jinwoo. Dia ingin membunuhnya. Oksin tertawa karena Do Jinwoo adalah Kokdu. Dengan jarinya, Kokdu mengangkat Oksin. Gaksin memberitahu yang memposting rumor itu adalah Han Ge-jol. Kokdu akan membunuhnya agar rumor itu menghilang. Setelah melihat foto Han Ge-jol, dia menghilang. Sementara Han Ge-jol mendapat pesan yang memberitahu Do Jinwoo berada di dekat pantai Yongpo. Keesokan harinya, Han Ge-jol tiba di pantai Yongpo. Dia melihat seekor anjing dan teringat ketika dia jatuh di tangga. Tiba-tiba Kokdu memanggil namanya. Han Ge-jol yang kaget melihat Do Jinwoo jatuh di hadapan Kokdu. Kokdu menyentuh pipinya. Tiba-tiba muncul ingatan Oh Hyun saat mengajarkan Solhee bela diri. Han Ge-jol kesal karena Do Jinwoo menghilang padahal dia baik-baik saja. Dia langsung membantingnya. Kokdu membalasnya dengan mencekik lehernya. Han Ge-jol memintanya untuk melepaskan tangannya. Kokdu bingung
bingung kenapa tangannya mengikuti apa yang Han Gejol katakan. Dia mencekiknya lagi dan melepaskannya ketika Han Gejol menyuruhnya. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Han Gejol bertanya kenapa dia kabur dan menyuruhnya minta maaf. Tapi karena dia tidak mau minta maaf, Han Gejol mengatakan kalau dia bukan manusia. Dan Kokdu membenarkan ucapannya kalau dia memang bukan manusia. Ucapan Kokdu membuat Han Gejol tersadar. Dia mendiagnosa Do Jinwoo menderita amnesia karena benturan di kepalanya ketika jatuh dari apartemennya. Han Gejol bertanya padanya apakah dia mengenal dirinya. Kokdu tentu saja tidak pernah bertemu manusia seperti dia. Han Gejol mengajaknya memperkenalkan diri mereka masing-masing. Han Gejol menyebutkan namanya. Setelah itu dia menanyakan namanya. Secara spontan dia menyebut Kokdu. Lagi-lagi dia merasa aneh kenapa dia memberitahu namanya pada manusia biasa. Han Gejol menyangka dia mengalami fugu disosiatif. Dia kemudian mengajaknya berjabat tangan. Kokdu menarik tangannya. Dia kaget kenapa dia mau melakukannya. Tiba-tiba Jungwon menghubunginya. Dia tidak mau mengangkatnya. Han Gejol berpaling sebentar. Kokdu sudah menghilang. 교수님! 내 손에 잡히면 죽는다! Kokdu memberitahu Oksin dan Gaksin. Akhirnya dia menemukan wanita yang bisa mengangkat kutukannya. Dia yakin Han Gejol adalah wanita itu karena dia bisa melembutkan dan menyentuh hatinya. Kokdu juga yakin Han Gejol memiliki cincin itu, tapi ternyata dia salah. Gaksin menemukan cincinnya ketika dia membakar pakaian Do Jinwoo. Jadi Han Gejol bukan wanita itu karena dia tidak memiliki cincinnya. Tapi Kokdu bingung kenapa dia tidak bisa membunuh Han Gejol. Oksin mengatakan karena dia tidak memiliki dosa. Saat menghukum manusia, dia harus tahu semua dosa mereka. Pada malam hari, Han Gejol menemukan Kokdu yang sedang minum dengan bantuan banyak informan. Han Gejol minta padanya untuk berbohong pada sidang disiplin di rumah sakit karena orang lain tidak tahu bahwa dia menderita amnesia. Kokdu harus mengatakan Han Gejol menuntut mereka karena dirinya yang meminta. Dia tidak pernah mengkhianati rumah sakit. Jika Kokdu bersedia untuk berbohong, Han Gejol akan menghapus postingan mencari Do Jinwoo dan tidak akan pernah menghubunginya lagi karena mereka tidak punya alasan untuk bertemu. Keesokan harinya di rumah sakit Pilsong, Kokdu datang memperkenalkan dirinya sebagai Do Jinwoo, saksi Han Gejol. Dia kemudian mengatakan menuntut rumah sakit karena tidak ingin disebut dokter yang membunuh pasiennya. Dia ingin membuktikan bahwa Jang Mi-sun meninggal karena hasil CT scan-nya ditukar atas perintah dari pimpinan Kim Pil-soo. Dokter di hadapannya marah karena dia berani menuduh Kim Pil-soo dan mengatakan dia tidak akan bisa menjadi dokter lagi. Kokdu menjawab dia memang tidak bisa menjadi dokter lagi karena Han Gejol memberitahu dia menderita amnesia, kemudian pergi. Han Gejol mengejarnya. 교수님! Dia sangat marah karena Kokdu mengacaukan semuanya. Kokdu sengaja melakukannya karena dia tidak ingin Han Gejol mencarinya lagi. Dia melihat di mata Han Gejol dia masih menyukai Do Jinwoo, jadi dia akan mencari alasan untuk mencarinya. Perasaan bodoh yang dimiliki manusia. Setelah mengatakan itu, Kokdu pergi. Han Gejol merasa sedih dan marah dibilang bodoh. Dia minta padanya untuk kembali dan minta maaf sambil berlutut. Tanpa bisa dia kendalikan, kaki dan tubuhnya melakukan apa yang diperintahkan Han Gejol. Kokdu kemudian menunjukkan cincinnya dan bertanya apakah dia tahu soal cincin ini. Ketika dia memegangnya, muncul ingatan Oh Hyun yang memberikan cincin pada Solhee. Kokdu bertanya padanya apakah dia Solhee. Guys, part 1 sampai di sini ya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.